Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat sore, selamat malam. Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul, Bogor, menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah, "Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena Bapa Allah tidak ada yang mustahil," yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayanan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Hutapea, KMJ GPB Jemaat Bukit Sentul, Bogor. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ibadah. Dan Anak dan Roh Kudus. Nas pembimbing dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan Allah
Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada suara mengetuk. Bergegas kita membuka pintu untuk menyambut. Bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati pada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima, bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi, tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menantang mereka untuk bangkit dan saling memapah, untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku.
Jemaat terkasih, kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Di dalam payungnya tiada yang lain, terbaringlah Yesus bermelangkahkan, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Tenang bersuara membangunkannya, tetapi sampai tiada rasa. Ya Yesus sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anakmu berilah berkat dan hidup sertamu di surga kelak. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah. Dan inilah sukacita kami ketika Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seperti seorang manusia dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap kesalahan dosa-dosa yang kami lakukan. Maka dalam sukacita ini kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus, tidak hanya menjadi Juru Selamat yang hanya untuk diri kami pribadi dalam hati kami, tetapi menjadi Juru Selamat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Dan inilah sukacita kami ya Allah, di malam kami menyambut hari kelahiran Tuhan Allah kami yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Hati kami bersorak-sorak untuk menerima firman-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami mengaminkan bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami umat-Mu yang percaya ini akan mampu menguasai hati dan pikiran kami dan membuat kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang menyatakan, dalam bulan yang ke-6
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan sukacita bagi kita semua karena kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersukaria, namun ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat ada seorang perempuan muda yang belum bersuami, baru saja bertunangan, lalu kemudian ia mendapatkan berita bahwa dirinya sedang mengandung. Jadi bukan sukacita yang ia alami, tetapi suatu berita yang membuat ia bingung, yang membuat ia tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Padahal dia dan tunangannya Yusuf adalah keluarga yang amat sangat menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Dan ketika Maria, perawan yang mendapatkan berita dari malaikat Gabriel bahwa dirinya sedang mengandung, lalu kemudian dijelaskan oleh malaikat Gabriel bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah Roh Kudus yang turun ke atas dirinya, dan kemudian ia diperkenankan oleh Allah untuk mengandung, yaitu seorang anak Allah dalam ayatnya yang ke-39. Dan anak Allah ini adalah anak yang kemudian disebut sebagai Yesus, dan dia adalah raja yang memang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, bahkan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dalam rasa terkejutnya ini, Maria sang perawan ini menerima berita dari malaikat Gabriel. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Maria? Kita melihat Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena tidak ada
yang mustahil. Kalau kita memperhatikan kata ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada sikap yang menyerahkan dirinya total agar hanya kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupannya. Dan sikap penyerahan diri yang total inilah kemudian ditujukan dalam kalimat yang juga dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, berarti dia merendahkan dirinya. Aku ini hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu. Hamba Tuhan, Ebed Yahweh, memperlihatkan seorang manusia yang amat sangat menunjukkan dirinya taat kepada perintah Allah, taat menjalankan kehendak Allah, taat kepada setiap hal, di mana jadilah kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Dan ketika kita melihat berita ini bagi Maria, merupakan bagian berita yang cukup harus direnungkan dalam hatinya, lalu kemudian direfleksikan dalam hidupnya, apa maksud Tuhan memakai dirinya sebagai hamba Tuhan agar kehendaknya jadi. Dan kita melihat ada percakapan yang dilakukan oleh Maria dengan malaikat ini. Sebab bagi Allah sekali lagi dikatakan tidak ada yang mustahil. Dia katakan ini kepada malaikat bahwa tidak ada yang mustahil dan aku adalah hamba Tuhan. Namun di tengah-tengah dia mengatakan penyerahan dirinya total sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan karena aku ini hanya hamba Tuhan. Dia juga mempercakapkan hal tersebut kepada tunangannya Yusuf. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat adegan percakapan ini. Bapak Ibu perhatikan slide ini, mari kita perhatikan slide ini. Ketika seorang perempuan yang muda, dia mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung. Dan kemudian ada wajah atau bahasa tubuh yang merenung, yang berpikir mungkinkah ini terjadi? Kita lihat pada gambar Yusuf ketika Maria sedang menceritakan ini, lalu kemudian Yusuf berpikir, mungkinkah ini terjadi? Dan kalau kita lihat dalam cerita-cerita Natal, kita tahu bahwa Yusuf diam-diam merencanakan untuk menceraikan Maria. Karena dia menghormati Maria, dia menjaga diri agar Maria juga tidak tersakiti. Tapi kalau dalam cerita berikutnya juga kita lihat bahwa Yusuf kemudian menerima mimpi, lalu mengatakan jangan menceraikan Maria. Karena memang bayi yang sedang dikandung oleh Maria adalah bayi Roh Kudus, di mana Allah berkenan kepada Maria. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang situasi kehidupan ketika Maria bersama dengan Yusuf, kondisinya berada di tengah-tengah mereka hidup dalam berbagai tekanan oleh karena hidup mereka melihat ada begitu banyak ketidakadilan, mereka melihat ada banyak kesengsaraan yang dialami oleh umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Itu tampak ketika kemudian Maria menaikkan nyanyian pujian, Magnificat. Dalam ungkapan itu kita melihat kata demi kata, sebagai seorang hamba Tuhan ia menaikkan pujian kepada Allah. Jadilah kehendak Tuhan, karena aku adalah hamba, dan ia percaya bahwa segala sesuatu ke depan ketika kelahiran ini pun akan terjadi, maka bayi yang dikandungnya ini akan hadir menjadi raja di atas segala raja yang akan mengubah situasi keadaan di mana bangsa Israel yang sedang menderita, mengalami ketidakadilan, mengalami kesengsaraan. Dengan datangnya Sang Kristus, yaitu Mesias yang diurapi, yang dinamakan dengan Yesus ini, yang maha tinggi, dia akan mengubah keadaan, mengalami damai sejahtera bagi kehidupan manusia. Dan inilah janji yang telah digenapi dari nabi-nabi yang telah berbicara, yang menyampaikan nubuat akan datangnya seorang raja dan kemudian menjadikan sukacita bagi kehidupan bangsa Israel dan kehidupan
umat manusia. Yesus telah hadir dalam kehidupan kita semuanya, Bapak Ibu terkasih, dan itulah yang membuat kita harusnya mengimani bagaimana kehidupan kita dalam mencari hari-hari yang berat ini, dalam situasi kita saat ini juga. Di tengah-tengah kondisi masa kini pun, kita sebagai warga gereja, kita sebagai anak bangsa, kita sebagai warga negara Indonesia, bahkan kita melihat kenyataan yang terjadi juga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, di tengah-tengah pergumulan oleh karena pandemik, di tengah-tengah kita tadi membaca dalam renungan sebagai refleksi dari kalimat demi kalimat yang diungkapkan dalam ungkapan situasi atau refleksi Natal, kita melihat yang terjadi wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja dan resesi. Di mana damai itu? Di mana ketenangan itu? Ketika justru semuanya itu yang datang adalah duka, yang datang adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kemudian terlihat adalah ratapan, ada isak tangis, ada kebingungan dan ada kepanikan. Dan malam ini kepada kita semua dinyatakan bahwa janjinya akan digenapi. Yesus akan datang, ia adalah yang maha tinggi. Dia akan hadir dan kemudian menyatakan keadilannya, dan dia menyatakan damai sejahteranya. Bapak Ibu terkasih, percayakah kita pada berita ini? Karena dalam kenyataannya seringkali kita pun memungkiri kenyataan bahwa dia adalah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga menuntun hidup kita untuk mengimani setiap janji-janjinya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kutipan yang berikut kita baca, Tuhan, aku tidak minta supaya Engkau membuat segalanya jadi mudah. Hanya berilah aku kekuatan agar aku mampu mengatasi segala persoalan hidup, karena dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Apakah situasi kegaduhan politik, perang dagang, keluarga-keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan wabah penyakit ini akan berlalu? Mari kita imani seperti perkataan Maria yang berbicara kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, lalu jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Tuhan berkenan atas hidup Maria, maka Tuhan juga melihat iman kita semuanya, Bapak Ibu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu kata Maria. Dan mari kita adalah Maria masa kini yang juga akan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Penyakit ini akan berlalu. Tidak ada yang mustahil. Pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh tiap keluarga yang tampaknya tidak ada harapan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keadaan keluarga akan pulih. Kegaduhan politik ini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mau mengimani perkataan dari Maria ini yang juga kita katakan dalam situasi ini. Ada banyak sekali kutipan-kutipan yang kita baca, yang kita juga lihat, yang memperlihatkan bahwa sebagai orang-orang beriman, harusnya iman kita ini sama seperti Maria, bahwa segala sesuatu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat Bapak Ibu terkasih beberapa kutipan berikut ini. Iman tidak akan membuat segala sesuatu jadi mudah. Namun dengan iman segala sesuatu akan mungkin. Jadi hidup ini tidak mudah Bapak Ibu. Hidup ini penuh dengan rasa ketakutan. Hidup ini penuh dengan ketakutan, tidak ada yang mudah. Tetapi dengan iman, kita bisa melewatinya. Segala sesuatu mungkin terjadi. Kutipan yang kedua. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah Bapak Ibu.
Ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan dengan iman kita, maka segala sesuatu yang kita katakan tidak mungkin ini bisa selesai, tidak mungkin ini bisa terwujud, tidak mungkin ini akan bisa dilakukan. Tapi orang-orang percaya akan mengatakan itu pasti dan itu mungkin. Berikutnya, it always seems impossible until it's done. Tampaknya selalu tidak mungkin terjadi. Tapi lihatlah, sampai sesuatu terjadi, kita akan baru berkata, oh ternyata benar, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi mengapa pertanyaannya Bapak Ibu, kita selalu harus minta bukti dulu? Kenyataannya kenapa kita harus minta fakta dulu? Baru kemudian kita mengatakan, ini baru mungkin. Karena kita terlalu mengandalkan logika. Padahal iman itu melewati batas-batas segala keterbatasan kita sebagai manusia. Lihatlah, mana mungkin seorang perempuan perawan bisa mengandung. Tapi Maria mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Dia mengimani itu, dia mempertaruhkan imannya kepada Tuhan. Bisakah Bapak Ibu seperti itu? Tapi seringkali kita jatuh dalam berbagai macam pertimbangan-pertimbangan logis yang membuat kita terkukung dan kemudian iman kita tidak bekerja. Dalam kutipan berikutnya, next. Tidak peduli bagaimana perasaanmu dan tidak peduli sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Tetapi lihatlah bahwa ketika kita melihat dan berupaya dengan sangat keras dan tidak pernah menyerah, maka kemudian kita akan melihat bahwa sekali lagi yang bagi kita itu tidak mungkin, ternyata mungkin. Berusaha keras dan jangan pernah menyerah. Itu bukan berarti menyerahkan diri pada Tuhan, tapi tidak berusaha. Bahwa kutipan ini mau menunjukkan kepada kita, bahwa kita pun ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan berupaya dengan hikmat Tuhan. Berupaya mengiringi bentuk dari orang-orang yang beriman. Next. Memang tampaknya sangat sulit, tetapi justru kita melihat yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Ini sulit, ini tidak mungkin, ini tidak mampu, tidak bisa. Tapi justru yang sulit itu kita akan melihat tangan Allah, invisible hand itu yang selalu kita yakini itu akan bekerja menjadi mungkin. Dan yang terakhir, next. Orang yang berpikir positif akan melihat hal-hal yang tidak terlihat. Jadi berpikir positif justru akan melihat hal-hal yang tidak terlihat dan dapat merasakan hal-hal yang belum terwujud, bahkan bisa meraih segala sesuatu yang tidak mungkin. Bapak Ibu terkasih, mari kita seperti Maria, berpikir positif, melihat segala sesuatu yang tidak mungkin, pasti akan terjadi, dan kemudian merasakan bahwa ini tidak terwujud, tetapi pasti sebagai orang yang berpikir positif, dia yakin akan mencapai tujuannya. Kita melihat bahwa kutipan-kutipan ini bukan lagi diucapkan oleh Maria, tetapi oleh beberapa tokoh yang kalau Bapak Ibu lihat di bawah kutipan tadi, siapa namanya? Winston Churchill. Dia juga mengimani bagaimana orang yang berpikir positif dapat melihat sesuatu yang belum mungkin dan dapat meraih sesuatu pun yang belum dijangkaunya. Jadi dengan iman. Bapak Ibu terkasih, ini ada dua lagi kutipan yang berkata, faith and prayer. Next. Faith and prayer both are invisible, but they make impossible things possible. Baik iman dan doa adalah sesuatu yang tidak tampak, tetapi iman dan doa dapat membuat yang tidak mungkin sekali lagi menjadi mungkin. Bapak Ibu, saya harus menyampaikan kutipan yang mirip kata-katanya dengan Maria. Mau mengatakan begini, Maria telah meneruskan imannya itu kepada banyak orang di sekitar kita yang telah mengalami banyak hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu kenapa hidup kita masih kerdil iman kita masih belum begitu meyakini bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Iman kita masih seukuran apa Bapak Ibu?
Kutipan-kutipan tadi adalah dari banyak tokoh-tokoh yang telah menyaksikan juga, yang telah melihat, yang telah membuktikan bahwa dengan iman maka segala sesuatu bisa terwujud. Next, ini yang terakhir. Impossible is a word used by those who gave up even before they start. Tidak mungkin adalah sesuatu kata yang digunakan oleh mereka yang menyerah sebelum memulai. Seringkali kita mengatakan, udahlah, saya nggak mau ikut, saya tidak mau terlibat. Itu adalah orang-orang yang telah menyerah. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau menghayati kata-kata Maria sebagai seorang perempuan muda yang menyerahkan dirinya, percaya kepada Tuhan, dia merendahkan dirinya sebagai hamba Tuhan, lalu terwujudlah segala sesuatu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Menyambut Natal hari ini bersama dengan keluarga, saya percaya Bapak Ibu terkasih, kita bukan lagi fokus kepada persoalan, tetapi kita fokus kepada solusi. Lihat, Maria fokus kepada solusi bahwa Allah yang datang dalam diri Yesus Kristus akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan yang terjadi, persoalan wabah, penyakit, persoalan segala sesuatu, karena dia percaya kepada Allah Sang Juru Selamatnya yang telah hadir dalam dunia ini. Jadi orang yang fokus kepada solusi adalah orang-orang pemenang seperti Maria ini. Ada dua kasus Bapak Ibu saya mau menceritakan. Kasus pertama begini. Ini catatan sejarah juga, ketika NASA mengirimkan astronotnya keluar angkasa, mereka menemukan fakta bahwa ternyata pena Bapak Ibu, tidak bisa digunakan pada gravitasi nol. Tinta tidak akan tertarik keluar. Ini dilihat ada fakta bahwa pena ini tidak bisa digunakan pada gravitasi nol. Tinta tidak akan tertarik keluar. Dan untuk memecahkan masalah ini, mereka melakukan penelitian selama kurang lebih 1 dekade dan menghabiskan biaya sebesar 12 juta US dollar. Setara dengan 120 miliar dengan kurs, berarti 1 dolar yaitu 10.000. Itu fakta. Dan seringkali kita mengatakan, ini faktanya. Tetapi lihat Bapak Ibu, mereka merancang sebuah pena yang dapat digunakan pada gravitasi nol menghadap ke atas. Bahkan di dalam air, pada permukaan apapun termasuk kaca. Dan suhu dingin 300 derajat Celcius di bawah nol. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Rusia? Mereka mengambil pensil, menggunakan pensil. Selesai. Itu kasus pertama Bapak Ibu. Dengan hikmat Tuhan, dengan penyerahan daripada total pada Tuhan, maka sesuatu yang menjadi persoalan pergumulan berat dapat dengan mudah terselesaikan ketika percaya kepada Tuhan. Kasus kedua, salah satu studi kasus yang paling terkenal dalam manajemen Jepang adalah kasus kotak sabun yang kosong yang terjadi di perusahaan kosmetik terbesar di Jepang. Perusahaan tersebut kemudian menerima keluhan dari konsumen bahwa sabun yang mereka beli ternyata kosong. Dengan segera bagian keluhan pelanggan terjun langsung ke lapangan menuju bagian pengemasan produk, dan bagian pengemasan produk adalah lini terakhir dari proses produksi sebelumnya menuju bagian pengiriman produk. Mereka kemudian menemukan bahwa ternyata memang ada kotak sabun yang kosong yang melewati bagian pengemasan dengan beberapa alasan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu ketika fakta ditemukan? Manajemen kemudian meminta para insinyurnya untuk memecahkan masalah ini, dan para insinyur tersebut segera melakukan penelitian. Mereka bekerja sangat keras dan akhirnya menemukan mesin X-ray dengan resolusi tinggi yang dioperasikan oleh 2 orang untuk mengamati semua kotak sabun yang lewat, untuk memastikan bahwa kotak sabun tersebut tidak kosong. Jadi tidak perlu diragukan lagi hasil yang mereka capai. Mereka telah bekerja sangat keras dan cepat, namun mereka juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Bapak Ibu terkasih, di tempat lain, sebuah perusahaan
dengan skala yang jauh lebih kecil menemukan permasalahan yang serupa. Namun mereka tidak menggunakan mesin X-ray yang sangat rumit. Mereka mencoba melakukan pemecahan dengan cara yang berbeda. Apa yang mereka lakukan? Lihat Bapak Ibu. Mereka membeli sebuah kipas angin khusus yang sangat kuat dan menaruhnya pada suatu titik di bagian pengemasan. Setelah kipas angin tersebut dinyalakan, maka setiap kotak sabun yang kosong dan melewati kipas tersebut akan segera terbang tertiup angin. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan dari dua kasus tersebut? Temukan segala kemungkinan pemecahan-pemecahan masalah dengan sederhana. Mulailah belajar untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Dan fokus kita, solusi kita adalah iman. Kita beriman, kita berdoa, kita berusaha, jadilah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan keluarga dalam menyambut Natal saat ini? Keluarga di rumah masing-masing sedang bergumul, merasa sepi, merasa sendiri. Mari kita membuka jendela rumah kita, lihatlah. Ada manusia-manusia gerobak di sana yang juga mengalami pergumulan dan tantangan. Mereka satu keluarga membutuhkan keluarga yang lain untuk menolong. Lalu kemudian kita katakan, aku hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Lakukanlah keadilan, berilah mereka pertolongan. Satu wujud tindakan ketika kita beriman, kita pun juga melakukan sesuatu bagi sesama kita. Itulah kehendak Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang mewujudkan segala sesuatu perbuatan kita dengan iman. Kita mau berbuat sesuatu untuk sesama kita. Di tengah wabah penyakit ini, di tengah keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di tengah kegaduhan politik yang sedang terjadi, Bapak Ibu terkasih, kita semua terpanggil untuk mengatakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tidak ada yang mustahil. Mereka yang tidak bisa tertolong, Engkau mengutus aku untuk menolong mereka. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Bapak Ibu, di malam Natal ini kita semua diutus oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi orang-orang yang akan Tuhan utus mengikuti perkataan Tuhan, mengasihi sesama, dan kita adalah orang-orang yang bersyukur dan bersukacita karena Yesus yang hadir dalam dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita sebagai pengikutnya pun akan melakukan kasih sebagaimana Ia juga lakukan kepada kita semua. Selamat menyambut Natal, Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Jemaat Tuhan, dengan seluruh umat di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Inilah sukacita dan syukur kami ya Allah. Kami belajar dari firman-Mu, seorang perempuan yang masih sangat muda, meyakini bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Ia merendahkan dirinya, ia taat, ia percaya, ia sungguh yakin bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga biarlah perkataan Tuhan yang jadi. Bahkan ketika manusia mempertimbangkan segala sesuatu tidak mungkin, tetapi dengan iman, maka Maria mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang bagi kami sangat amat membuat hidup kami mengalami ketidakpastian, ketidakyakinan apa yang akan terjadi oleh karena wabah penyakit yang terus-menerus menghantui banyak orang, yang terus-menerus telah membuat keluarga-keluarga kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Bahkan wabah penyakit ini telah membuat banyak keluarga yang mengalami ratap tangis dan kehilangan. Kami mohon ya Tuhan, buatlah iman kami tetap seperti Maria. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau mampu mengubah segala keadaan duka, keadaan ratap tangis ini, keadaan yang mengalami ketidakadilan, Tuhan ganti dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Engkau telah datang, Engkau telah menjadi manusia yang mengerti, yang peduli setiap keberadaan kehidupan kami manusia yang sedang mengalami penderitaan ini. Maka biarlah di tengah-tengah kami mengingat rayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami yang akan mengubah keadaan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka biarlah saat ini pun kami mengimani bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin Tuhan, terjadilah di dalam kehendak-Mu yang terbaik untuk tiap-tiap keluarga. Sehingga kepala keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka pun akan memperoleh kembali pekerjaan. Anak-anak muda kami yang mengalami kecemasan akibat masa depan yang tidak menentu, biarlah jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mereka akan melanjutkan kehidupan ke depan di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, di tengah-tengah masyarakat ini dengan kepastian Tuhan menjamin masa depan mereka. Di tengah-tengah setiap keluarga kami, orang-orang tua yang lanjut usia, yang merindukan kembali untuk berkumpul dengan anak-anak menantu dan cucu. Bagi mereka tidak mungkin, namun ketika Allah mengubah segala sesuatu, suasana, maka jadilah Tuhan kehendak-Mu yang terbaik. Orang-orang tua kami, orang-orang lanjut usia yang ingin bertemu dengan anak-anak terkasih mereka, pada akhirnya dengan berbagai macam cara, dengan media sosial, mereka pun juga dapat berkomunikasi dalam keluarga mereka. Bapa di sorga, kami mengaminkan bahwa Engkau ada banyak cara untuk menolong umat-Mu terkasih ini, yang kesepian, yang ketakutan, yang sedih, yang mengalami berbagai macam ketidakadilan, akan Tuhan ubah menjadi baik kembali. Damai sejahtera-Mu akan memulihkan hati setiap orang, hati keluarga, orang tua yang sudah lanjut usia, suami, istri, dan anak-anak terkasih. Bapa di surga, terlebih Engkau akan memulihkan kehidupan jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami mau mengimani Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami mau tetap terus mengimani dan berdoa, bahkan bekerja, melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, agar terwujudlah ruko tempat ibadah bagi umat-Mu, agar terwujudlah semua kerjasama, semua tangan-tangan yang mau terlibat di dalamnya, dan semua jemaat-Mu akan terus bersyukur dan bersuka cita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Umat-Mu akan bersorak-sorai, umat-Mu akan menerima janji-janji Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami bersama dengan seluruh presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor, unit misioner. Bahkan hari ini ketika malam ini Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita bersama dengan para pelayan-Mu, baik presbiter, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia, karyawan, pegawai gereja, bahkan juga seluruh majelis
jemaat yang ada di dalamnya. Kami bersyukur dan bersuka cita Engkau memakai kami untuk terus meyakini dan mengimani bahwa di dalam Tuhan, dalam penyerahan diri kami percaya kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini berduka oleh karena keluarga mereka sedang terbaring di rumah sakit. Engkau menyapa mereka, Engkau berada bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang hari ini berada sendiri. Tuhan, Engkau hadir menemani mereka. Mereka tidak sendiri, tetapi mereka mendapatkan kasih Allah dengan doa-doa dari jemaat. Engkau hadir bersama dengan tiap orang tua yang saat ini sedang terbaring di tempat tidur. Engkau mengasihi Tuhan, hadir juga dan memberikan sukacita bagi mereka. Terima kasih ya Allah. Biarlah pemulihan juga terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin negara kami. Tuhan memberkati TNI Polri. Tuhan menolong para medis. Tuhan menyertai setiap usaha kemanusiaan yang sedang dilakukan untuk memutus mata rantai dari virus corona ini. Inilah permohonan kami Tuhan dan inilah syukur kami. Kami mengundang Tuhan untuk terus hadir dalam hati kami, dalam hidup kami. Maka biarlah damai sejahtera-Mu akan terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di tempat yang sederhana, yang membuat kami menyadari bahwa kesederhanaan dalam kehidupan kami ini akan menjadi bagian contoh bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang hanya mementingkan segala sesuatu dan mengutamakan materi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami ingin menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati, dalam ungkapan syukur kami. Yang sakit biarlah akan terus bersuka cita, mengalami kekuatan dan pemulihan. Yang sudah tua akan mendapatkan kekayaan bahwa anak-anak mereka, menantu mereka pun akan hadir mendoakan mereka. Dan mereka akan terus bersuka cita oleh karena banyaknya cinta kasih yang mereka alami di tengah-tengah masa tua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah setiap janda, duda, dan yatim piatu. Engkau hadir untuk menghibur mereka dan menguatkan mereka. Kami percaya kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat akan meneduhkan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Yang kami percaya Tuhan mendengar doa kami, sebagaimana juga Tuhan telah mengajarkan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah kudus.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas 1 ayat 50 sampai 54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mahanaim Virtual Choir, mantan Gerakan Pemuda Sektor 5 dari GPIB Efata. Kita akan memasuki amanat pengutusan. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap
di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Lilin Natal kita nyalakan, menerangi malam kelam. Lahir Raja keselamatan, dunia terang benderang. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Di
bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.